Lu sama diri lu apatis, apalagi sama orang lain, dan orang lain pun bakal seperti itu. Cukup kayak lu bacotin aja lah. Selamat datang di konten Tanya-Tanya Baik. Itu konten terbaru gua di kanal YouTube Rizky Aditya. Boleh yang pertama kenalin diri lu, namanya siapa? Nah, gue Mentari Firdeka Putri. Rizky Herullah. Gue baru lulus kemarin. Gue mahasiswa Pakuan. Ya, berapa hari yang lalu? Jangan ditanya lah semester berapa lah. Amet 10 di Pomat. Gue dari ilmu komputer. Mari kita mulai tentang organisasi. Pernah organisasi nggak? Pernah. Ya pernah lah. Menurut lu tuh organisasi itu apa? Sebuah wadah, jadi tempat dimana lu berkumpul dengan banyak orang yang kita punya tujuan yang sama, kayak gitu, satu hobi yang sama. Lebih ke wadah. Tempatnya gue bernaung, gue punya keluarga. Tempatnya gue istirahat ketika gue penat di rumah. Lu sejak kapan gitu mulai organisasi, dan organisasi apa aja yang lu pernah ikuti? 2015 di Unpak sih gue kayak share doang sih. Salah satunya ya Pramuka, BEM kampus. Top Jadi Sukarela. dari awal kuliah? Kuliah, Awal kuliah. Sebelumnya? belum pernah. Belum pernah. Ya hobi gue dari SMA sih ikut organisasi. Ceritain, apa motivasi lu untuk di organisasi? Lebih ke banyak temen aja, relasi sih itu aja. Ya pertama sih gue lebih kayak pengen punya pengalaman sih. Terus kedua pengen punya temen banyak gitu ya. Terus kayak pengen lebih mengenal lagi dunia organisasi tuh kayak gimana sih gitu. Banyak banget orang yang masuk organisasi dengan alasan pengen bucin. Apa pendapat lu dengan orang-orang yang di organisasi cuman pengen ya, cinta doang gitu? Menurut gue sih fine-fine aja ya, karena gue sendiri bucin. Kampungan. Orang sih punya kepentingan berbeda-beda ya. Kalau misalkan bucin itu hak dia sebenarnya. Cuman masalahnya jangan sampai kepentingan lu tuh mengkaitkan dengan kepentingan yang bersama. Berarti lu juga bucin gitu? Bucin. Nah, jadi gini contoh, misalkan lu ada masalah sama hubungan lu, jangan sampai nanti di kegiatan itu jadi masalah buat organisasi lu. Dengan orang-orang yang menghujat lu bucin, apakah itu mengganggu lu? Kayak gitu. Jadi tetap profesional lah. Enggak sama sekali sih. Iya. Bucin boleh tapi profesional anjir. Tapi itu bukan tujuan lu untuk di organisasi. Bukan, sama sekali bukan. Pendapat lu seperti apa dengan orang yang caper dan apatis, dan apa masukan lu buat mereka? Gue kurang suka sih sama orang yang caper, karena emang maksudnya lebih kayak ingin menonjolkan diri sendiri gitu ya. Ya kan caper itu emang tiap orang itu wajar lah. Dan saran gue sih ya janganlah, apalagi kalau misalkan di organisasi gue gitu kan ya. Kalau cari perhatian karena yang tadi gue bilang, relasi itu nggak cuman sekedar kita ngobrol-ngobrol. Lebih kayak ke Tapi ya kayak tadi cari perhatian biar nanti lu dideketin. ini skip aja deh kak. Cari perhatian biar lu nanti istilahnya juga diajak ngobrol dan sebagainya. Takutnya gue soalnya ini menjurus ke orang, gue nggak berani. Kalau misalkan yang apatis nih, yang gue agak notabene kesel sih, jujur aja gue sama orang-orang yang apatis tuh. Sarannya sih gue nggak suka kayak gitu, karena emang nilainya buruk, apalagi kalau misalkan dia udah berlaga yang kayak so dewasa atau so senior gitu, gue nggak suka. Kenapa ya ada orang-orang yang dia ikut organisasi tapi dia nggak peduli satu sama lainnya? Kalau apatis tuh gimana sih? Padahal di organisasi itu banyak loh orang-orangnya gitu. Yang apatis Yang kayak gitu. Bodo amat. Oh sebelum amat. Contoh aja ya, misalkan Kalau orang yang apatis itu menurut gue kurang bagus, karena emang temennya nggak ikut rapat, padahal dia ketemu di jalan, orang mah nyapa kayak ngajak kayak ini mah masa bodoh aja ya. Itu sih sebenarnya gue kesel aja sih kalau sama yang apatis. kan organisasi gue tuh lebih ke sukarela ya. Kalau yang apatis tuh maksudnya kayak salah kalau masuk ke organisasi gue gitu kan. Kalau masukan yang buat apatis sih simple. Kalau sukarela tuh lebih kayak ke lu harus intens, lu harus lebih kayak ke Jadilah orang yang care. nunjukin diri lu gitu di depan orang-orang banyak, kayak ayo dong. Karena orang yang peduli itu biasanya banyak juga dipedulikan sama orang lain. Sukarela gitu, jadi jangan sebodoh amat tentang kayak medis atau bencana kayak gitu-gitu. Lu sama diri lu apatis, apalagi sama orang lain, dan orang lain pun bakal seperti itu. Harus peduli lah dia. Peduli ya, lebih ke peduli. Pandangan lu tentang kakak senior lu yang ngejar ke juniornya tuh dengan cara yang keras gitu, dengan alasan ini tuh kepemimpinan gitu. Wah. Malah sampai ada yang kayak pembunuhan atas nama senior di organisasi. Ini itu dan sebagainya. Kayak ada kematian. Iya, ada kematian gara-gara senioritas lah. Apa pandangan lu dan apa pendapat? Pendapat gue ya, Alhamdulillah ya senior gue tuh baik-baik semua. gue pernah ngalamin, misalkan ngalamin sih kayak gue pernah ngeliat ya dari kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi gini loh, kalau misalkan lu punya senior yang galak, Itu salah, karena emang maksudnya itu sih anggap aja sebagai ujian lu naikin level kalau sampai menyangkut ke kematian itu kan udah fatal banget. Cuman kalau emang mendidik dengan cara mental lu gitu. Lu tuh lagi ditekan. keras dalam segi bahasa, it's okay. Cuman kalau fisik salah parah. Ketika nanti lu
lu di kerjaan, ini kan di organisasi ya kan, kok lu di kerjaan itu sudah terbiasa dengan ya penekanan seperti itu gitu. Kalau misalkan yang tadi sampai pembunuhan ya, Karena emang itu kan bikin traumanya dia sendiri gitu kan. gua rasa ya itu hal yang di luar batas kayak gitu ya, itu wajib dihilangkan dari muka bumi lah, dari organisasi kita gitu. Kalau untuk saran gue di organisasi sih, kalau untuk fisik yang bener-bener ngejatuhin itu dihapuskan. Misalnya contohnya kayak nendang sampai bener-bener nggak boleh. Ya cukup kayak lo bacotin aja lah gitu sampai adek lo bener-bener itu mental aja, jangan sampai jatuh ke fisik gitu. Tapi setelah itu kasih motivasi. Iya, setelah bakal motivasi lagi. Maaf ya Lang, nggak gue sensor Lang. Pernah nggak sih lu frustasi gitu di organisasi? Sering. Apalagi ketika lu jadi ketua cuy, semua pusat kesalahan itu ada di lu. Karena dua hal sih. Ketika lu organisasi jadi ketua, itu kayak lu kertas putih itu tuh organisasi, yang kena tinta hitamnya sedikit, itu tuh lu yang kena cemongnya tuh. Karena gue pernah jabat jadi pengurus, itu tuh ya pengurus tingginya ya. Karena emang waktu itu ketika gue lagi di atas, ada orang yang bener-bener jatuhin gue. Jadi kalau misalkan dibilang frustasi ya frustasi karena lu ketuanya, lu jadi pusat kesalahannya. Itu gue bener-bener frustasi kayak kok gue nggak dianggap sih kayak gitu. Terus apa yang gue lakuin tuh, maksudnya gue ngasih tahu nih yang bener ke lo gitu, tapi kenapa lo tuh nggak pernah ngikutin apa yang gue arahin gitu sebagai petinggi lo gitu kan ya, bukan sebagai orang yang caper. Yang kedua, orang nyalain lu seakan-akan tuh lu nggak pernah ada benernya kayak gitu. skripsi gue bener-bener frustasi karena gue bener-bener kelewat gue bener-bener kelewat parah. Jadi gue ngerasa jangan-jangan gue gara-gara ikut ini berkelanjutan jadi gue gagal di skripsi gue nih setengah semester gitu. Ya udah. Terus apa yang lu lakukan ketika frustasi itu? Yang gue lakuin ya, ini yang mau yang jujur atau yang bohong nih jawabannya nih. Pertama ya gue nanya saran sih ke senior gue. Oh iya jujur dong. Gak frustasi. Awalnya gue pasti kayak kesel karena ya kenapa gue nggak bisa nyelesain masalah yang kayak gitu. Gue harus gimana yang ngadepin anggota. Terus yang kedua untuk skripsi gue kerjain. Apalagi kayak contoh ya, misalkan gue pernah frustasi ketika gue ngadain kegiatan tapi nggak ada uang. Gue kerjain, jangan gue diemin. Kalau gue diemin gue makin frustasi. Akhirnya kalau misalkan di situ gue juga mikir, gue juga ngerasa salah juga ketika gue nggak bisa nyari solusi. Ya dari frustasi itu akhirnya gue bangkit kayak gitu. Apa yang merubah dalam hidup lu sebelum masuk organisasi dengan setelah organisasi? Sebelum gue organisasi, jujur ya, gue tuh orangnya dulu pendiam banget. Nggak percaya kan lu? Pertama, pertemanan sih. Buset, sama gue juga sama. Gue lebih kenal dunia pertemanan banyak banget dari fakultas ini itu sampai belakang. Kenapa gue bisa jadi kayak sering ngomong kayak sekarang? Terus kedua, Karena gue diajarin di organisasi cuy. Jujur aja, gue diajarin kayak public speaking, gue tau dunia luar. diajarin kepemimpinan, Karena dulu tuh gue sama buat lebih kayak kerjaannya kalau nggak ke mall ke kafe doang. ya kayak Tapi sekarang psikologi kayak gitulah lu diajarin. sekarang gue tahu Cara ngerti orang. gunung, gue tahu kealam-alaman lah gitu, gue tahu caranya hidup survival kayak gitu gimana. Jadi kayak lebih gue bisa menghirup udara segar gitu sih. Terakhir, bisa nggak sih lu masuk organisasi? Nggak sama sekali. Agak. Itu aja sih ya pertanyaan dari Oke. gue. Terima kasih telah datang di konten tanya-tanya baik. Jangan lupa subscribe. Buat yang pengen follow, silahkan follow Instagramnya. @mentarifir. Oke, subscribe channel YouTube-nya Fiski Aditya. Oke. Bye bye. Terima kasih yang udah nonton video terbaru gua dan udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe biar gue dapet AdSense, biar bisa membeli kamera, stabilizer dan lain sebagainya, termasuk membayar talent selebgram. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Never was good at sharing.